Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya untuk melanjutkan materi kita mata kuliah Hukum Pidana Lanjut. Saudara sekalian, saat ini kita berada di bab-bab terakhir sebelum kita memasuki ujian akhir semester, yaitu bab 5. Nanti bab 6 akan disambung dengan Pak Azil. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan alasan hapusnya kewenangan menuntut dan kewenangan menjalankan pidana. Kemarin juga sudah kita bahas satu, yaitu tidak adanya pengaduan dalam delik aduan. Sekarang ini kita akan lanjutkan dengan materi lanjutannya, yaitu nebis in idem, matinya terdakwa, daluarsa, telah adanya pembayaran denda maksimum, dan adanya abolisi atau amnesti. Saya lewati untuk yang terkait dengan delik aduan atau tidak adanya pengaduan, karena ini sudah kita bahas beberapa minggu lalu. Kita langsung kepada nebis in idem. Saudara sekalian, 76 KUHP itu menyebutkan bahwa seorang yang melakukan tindak pidana karena nebis in idem, dia tidak bisa dituntut untuk kedua kalinya. Jadi seorang itu tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya terhadap perkara yang sama. Jadi nebis in idem itu artinya tidak dapat atau jangan dua kali terhadap sesuatu yang sama. Idem itu sama. Sering juga disebut dengan istilah nemo debet bis vexare, atau tidak dapat dituntut seorang atas perbuatannya yang dapat diganggu atau dibayar untuk kedua kalinya. Artinya seseorang itu tidak boleh menuntut kedua kali terhadap pelaku yang sebenarnya sudah dulu pernah diproses gitu. Nah, saudara sekalian, ini yang saya dulu sampaikan bahwa di dalam literatur Anglo-Saxon kita bisa menyebut dengan double jeopardy, twice in jeopardy. Jadi kita tidak boleh menuntut untuk dua kali. Kenapa, saudara? Karena pada prinsipnya penuntutan atau proses peradilan itu sebenarnya adalah untuk penegakan hukum dan penegakan keadilan. Kalau kemudian orang yang dulu sudah pernah dituntut, lalu misalnya dituntut ringan atau pidana, atau malah dibebaskan atau dilepaskan, lalu korban merasa tidak puas, sebenarnya masih bisa banding, atau jika misalnya kemudian yang bersangkutan itu tidak banding atau tidak kasasi, akhirnya akan membuat bahwa putusan itu menjadi inkrah van Huisel. Putusan pengadilan itu sudah yang kita sebut dengan double jeopardy atau nebis in idem. Jadi orang tidak boleh diberlakukan seperti itu karena aturan kita ada nebis in idem, nemo debet bis vexare. Yang dasar pikiran atau rasio dari asas ini adalah satu, untuk menjaga martabat pengadilan. Jadi orang biar percaya kepada pengadilan, kepastian hukumnya ada. Seseorang itu jadi untuk menjaga martabat dulu. Martabat pengadilan itu misalnya dulu dia sudah tidak diputus, artinya diputus tapi tidak dijatuhi pidana misalnya. Kok kemudian sekarang diproses lagi? Nah itu kan martabat pengadilan menjadi turun atau tidak baik.
Atau berikutnya, ya, jadi dulu katakanlah pidana sudah 3 bulan, sudah dijalani, lah kok sekarang diproses lagi misalnya, itu bisa menjaga martabat pengadilannya menjadi kurang baik. Jadi untuk menjaga martabat pengadilan. Yang B, untuk memberikan rasa kepastian bagi terdakwa. Jadi terdakwa juga harus diberi haknya, yaitu hak kepastian hukum. Dia harus diberi kepastian yang dia dulu sudah diberi kepastian untuk diputus 3 bulan. Mengapa sekarang diproses lagi misalnya? Itu tidak boleh. Jadi dasar pikiran atau rasio dari asas ini, anabis in idem ini ada 2, yaitu yang pertama adalah untuk menjaga martabat pengadilan. Ini martabat pengadilan itu harus dijaga marwahnya. Yang kedua adalah untuk menjaga atau menjamin rasa kepastian bagi terdakwa. Jadi terdakwa itu juga harus diberi kepastian hukum. Baik, saudara sekalian, berikutnya. Diakuinya asas nebis in idem ini ada di dalam pasal 76 KUHP. Bagi berikut ya, kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi. Jadi kalau misalnya masih belum inkrah maksudnya ya, jadi masih belum bisa diulangi, maka orang tidak boleh dituntut 2 kali karena perbuatan yang oleh hakim terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang berlaku tetap. Jadi setelah putusan itu tetap, maka tidak boleh seorang itu diproses lagi. Nah, dengan demikian penuntutan terhadap orang yang seseorang dapat hapus berdasarkan nebis in idem. Jadi bisa. Nah, apabila dipenuhi sebagai berikut. Ini A ini. Jadi nah, yang pertama adalah telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Itu yang pertama. Jadi syarat utamanya harus sudah inkrah. Putusan hakim terdahulu harus sudah inkrah. Terus kemudian yang kedua, orang yang dituntut harus sama. Jadi si A sekarang si A lagi. Berbeda ya kalau misalnya si A lalu kemudian dulu bekerja sama dengan si B ini belum pernah tersentuh. Nah, baru sekarang diproses. Asal belum daluarsa masih boleh. Kemudian yang C, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama. Jadi syaratnya yang pertama sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah van huisde ini namanya ya. Inkrah van huisde. Nah, jangan salah nulis ya. Kemudian yang dua, pelakunya yang dituntut juga sama. Jadi dulu sudah dituntut, sekarang dia lagi. Kemudian perbuatan yang dituntutkan juga sama. 3 syarat ini bersifat kumulatif ya, saudara ya. Jadi tiga-tiganya harus terpenuhi. Ya. Artinya ada putusan hakim, orang yang berlaku ya, orang yang dituntut ya sama, perbuatannya sama. Itu kumulatif. Kalau hanya memenuhi satu, sebenarnya memenuhi satu saja ya. Misalnya memenuhi satu saja, sudah ada putusan hakim, tapi kemudian yang bersangkutan itu perkaranya lain, atau orangnya berbeda, itu ya tidak bisa nebis, ya tetap diproses gitu ya. Oke. Yang pertama, dengan adanya syarat ini berarti terhadap putusan harus sudah tidak ada upaya hukum lagi. Ya, jadi tidak ada upaya hukum lagi. Jadi upaya hukum yang biasa maksudnya. Ya, upaya hukum itu ada 2, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa itu 1. Kalau dalam hal perkara ringan,
denda itu bisa kalau saudara itu dinyatakan first take, ya first take, lalu putusannya itu adalah saudara pas tidak hadir, itu saudara bisa melakukan verset. Ya, verset itu perlawanan terhadap first take. First take itu tidak hadirnya terdakwa, tapi saudara diputus terhadap putusan terhadap perkara-perkara yang memang ringan, ya. Bisa pelanggaran-pelanggaran, prosesnya proses acara cepat gitu ya. Proses acara cepat bisa saja hakim itu tidak memutus saudara tidak mesti hadir, ya. Itu namanya putusan first take. Kemudian nanti saudara boleh kalau saudara diproses diadili secara diputus dengan pidana perampasan kemerdekaan, saudara boleh mengajukan namanya verset. Verset itu adalah upaya perlawanan terhadap first take. Setelah verset, saudara ada banding. Banding itu ke pengadilan tinggi. Kemudian kalau banding sudah, saudara bisa kasasi di MA. Jadi ini yang disebut dengan upaya hukum biasa. Selain upaya hukum biasa, ada dua upaya hukum luar biasa. Yang pertama adalah kasasi demi kepentingan hukum. Ini kasasi demi kepentingan hukum ini adalah jaksa yang mengajukan tidak mengubah putusan tetapi mengubah untuk proses hukum. Jadi artinya bahwa untuk memperbaiki, merevisi bahwa hakimnya itu dulu salah gitu. Tetapi sudah kadung lewat waktu, artinya lewat waktu itu sudah kadung inkrah. Prosesnya mengawal hukum tetapi sudah inkrah. Akhirnya boleh jaksa itu mengajukan yang disebut dengan kasasi demi kepentingan hukum. Yang kedua adalah PK, peninjauan kembali. Ini saya kira saudara sudah sering mendengar ya, ada PK atau hearsaining. Nah, PK atau hearsaining ini ada beberapa pendapat bahwa peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum. Nah, karena PK ini upaya hukum yang luar biasa, maka sebenarnya juga merupakan pengecualian. Jadi gini, kalau PK itu kalau upaya hukum luar biasa, maka sebenarnya tidak bisa dipakai sebagai alasan. Kalau misalnya yang bersangkutan itu dikatakan sebagai lo masih proses hukum, berarti boleh dong masih boleh proses ulang. Tapi tidak, saudara, karena PK yang dalam hal ini adalah dia itu proses hukum yang sudah selesai. Jadi sudah selesai. Nah, ada pendapat bahwa peninjauan kembali atau hearsaining merupakan salah satu upaya hukum sehingga pengecualian yang terdapat dalam redaksi pasal 76 itu, yaitu adanya hearsaining, merupakan pengecualian terhadap asas nebis in idem. Jadi menurut pendapat ini, dengan adanya hearsaining, berarti putusan itu memang belum berkekuatan tetap. Sebenarnya kalau dilihat dari proses, karena posisi hearsaining itu adalah peninjauan atau upaya hukum luar biasa, maka upaya hukum luar biasa ini kan berarti sudah inkrah. Kalau upaya hukum sudah inkrah, maka begitu sudah, meskipun masih ada PK, yang bersangkutan tidak bisa diproses kedua kali, tidak boleh diajukan lagi, gitu. Ya, jadi tidak boleh. Itu pandangan Pak Ali. Keputusan hakim itu bisa berupa ya 3. Yang pertama itu bebas, vrijprach atau onslah. Yang kedua, kemudian penjatuhan pidana. Di pasal 191, pasal 191 ayat 2 dan pasal 193. Nah, saudara, di vrijprach, terus kemudian onslah van alle rechtsvervolging, kemudian penjatuhan pidana inilah yang bisa kita sebut sebagai putusan hakim.
Jangan salah dengan istilah ketetapan hakim. Karena kalau istilah ketetapan hakim itu tidak ada batasnya. Apapun boleh ditetapkan, tapi kalau putusan ini hanya 3. Jadi kalau keputusan hakim atau yang kita sebut dengan vonis itu hanya 3, yaitu yang pertama vrijprach, yang kedua onslag van alle rechtsvervolging, yang ketiga adalah penjatuhan pidana. Jadi hanya 3 ya, saudara jangan sampai keliru. Vrijprach, onslag van alle rechtsvervolging, atau saudara sebut saja onslag itu, kemudian penjatuhan pidana. Nah, jadi putusan-putusan itu yang sudah dianggap sebagai putusan hakim. Asas nebis in idem tidak berlaku untuk keputusan hakim yang belum berhubungan dengan pokok perkara. Nah, ini umumnya disebut dengan istilah penetapan atau ketetapan atau besiking. Misalnya tentang tidak berwenangnya hakim, tidak bahwa proses itu tidak diterima karena jaksa itu salah mengajukan ya penuntutan itu sudah daluarsa, itu putusan. Itu ketetapan. Jadi beda ya, saudara harus membedakan antara putusan dan ketetapan. Vonis dan besiking. Vonis itu keputusan, sedangkan besiking itu adalah ketetapan. Jadi saudara harus itu. Kalau ketetapan tidak menghapus adanya nebis in idem, tidak masalah, tetap masih bisa. Berikutnya, ini saudara, ini contoh ini. Perlu pula diperhatikan bahwa putusan hakim seperti dikemukakan di atas adalah putusan menyangkut perkara pidana. Jadi keputusan mengenai